Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian itu berlaku bagi semua makhluk hidup yang Allah ciptakan, tidak terkecuali bagi seorang nabi. Diceritakan ketika malaikat menemui Nabi Musa untuk mencabut nyawanya, namun yang terjadi justru malaikat maut ditampar oleh Nabi dengan sangat kuat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang punya kedudukan terkemuka dan pemimpin yang mudah berinspirasi, sehingga mampu mengendalikan umat yang tabiatnya keras. Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Seperti apa kisahnya? Kisah ini disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutup tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun." Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci Baitul Maqdis sedekat lemparan batu." Terakhir Rasulullah SAW menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Terdapat 5 pesan dan pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, bagaimana para nabi tetap memilih kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meski diberi kesempatan memilih untuk hidup lebih lama di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq Al-A'la atau surga." Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiq Al-A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Kedua, bahwa kematian ialah sesuatu hal yang mutlak dan tidak bisa ditolak. Bahkan saat Nabi Musa diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan batas waktu dan kemudian akan wafat. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Ketiga, yakni tentang kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Tamparan Nabi Musa kepada malaikat maut yang tidak dibalas adalah sesuatu yang unik. Mungkin andai saja Nabi Musa bukan utusan Allah, maka pembalasan malaikat maut jauh lebih kejam. Keempat, tentang kecintaan Nabi Musa kepada tanah suci. Nabi Musa menginginkan kuburannya berada di dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Kelima, tentang tanda keberadaan kuburan Nabi Musa di Baitul Maqdis. Meski tidak secara gamblang, Nabi Muhammad menyebutkan yaitu di samping jalan tepat pada gundukan pasir. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang insya Allah menjadi motivasi buat kita semua agar lebih mentakorubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa turun ke bumi untuk kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Faktor ini juga sudah dijelaskan dengan cara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa Isa bakal diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya bakal memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya.
Napas Nabi Isa tak dapat dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa bakal mencari dan membunuh Dajjal di pintu Lud. Seusai sukses membunuh Dajjal, Isa berangkat untuk mendatangi sebuah kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dirinya menceritakan terhadap kaum yang dilindungi Allah itu bakal derajat mereka nanti di surga. Mengapa bukan Rasulullah SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa kulluhum inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam wa Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna syabbaha lahum. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isya. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis tadi. Sahabat yang beriman, itulah alasannya kenapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.